Oke, halo semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang VLAN ya. Jadi apa itu VLAN? VLAN itu kita buat segmentasi, kita hubungkan atau kita buat sebuah virtual LAN. Jadi satu kabel LAN ini bisa menampung beberapa kabel virtual. Jadi seakan-akan kita hanya pakai satu kabel, tapi seakan-akan kita punya lebih dari satu kabel. Jadi kita bikinnya segmentasi, topologinya seperti ini. Jadi ada router utama, kemudian ada dua switch di bawahnya. Di switch ruang 1 ada komputer finance 1 dan HRD 1. Di switch ruang 2 ada finance 2 dan HRD 2. Kemudian ada PC dummy untuk kita remote router. Kita lihat konfigurasi di router dulu ya, router utama. Kita cek sini router pusat. Oke, connect. Nah, di sini saya close dulu ini biar tutup dulu. Oke, kita buka IP di bukan di IP ya, di interface. Jadi kita bikin VLAN baru di interface 01 ya. Jadi di interface 01 kita bikin dua bridge, finance sama HRD. Tapi ini udah ada di bridge. Jadi yang pertama kita bikin di ether 1 dulu. Ether 1 kita kasih VLAN 100 finance 1, kita kasih VLAN untuk finance 1. Dia ID-nya 100 untuk finance. Kemudian ada VLAN HRD, dia punya ID 200. Bebas ya sebenarnya kalau untuk ID ini, yang penting sesuaikan aja. Kemudian di ether 2 ini di E1, tapi di sini ether 2 karena GNS mulainya dari 0. Di ether 2 kita ada VLAN 100 di finance 2. Kemudian ada juga HRD ya, VLAN untuk HRD VLAN 200 jadi HRD 2. Setelah itu kita bikin bridge ya, seperti LAN segmentation biasa. Kita bikin dua bridge finance dan bridge HRD. Kemudian portnya kita pakai VLAN 100 finance 1, kemudian VLAN 100 finance 2. Dia pakai bridge finance, ini juga bridge finance. Dia VLAN 200 HRD 1, dia pakai bridge HRD. VLAN 200 HRD 2, kita pakai bridge HRD. Oke ya, di sini ya seperti ini kita definisikan bridge di sini dulu. Kemudian kita masukkan ke port. Kemudian di address kita bikin dua address. Yang pertama untuk bridge finance kita kasih IP segmentasinya 1, kemudian gateway-nya 254. Kemudian di HRD ini kita bikin IP untuk gateway, kita pakai segmen 2 HRD, terus gateway 254, jangan lupa /24. Setelah itu ada di IP DHCP server, kita bikin yang pertama kita klik aja DHCP setup, langsung kita arahkan ke bridge finance ya. Di sini bridge finance seperti ini. Oke, yang ini juga kita pakai DHCP. Kemudian kita cek di DNS ini, kita tidak perlunya karena kita nggak akan akses ke internet. Kemudian kita coba remote switch 1. Berikutnya di remote switch 1 sini. Oke, switch 1 kita sudah bisa melihatnya sama. Di sini di interface dulu, interface yang keluar dari switch 1 ke router kita kasih VLAN 100 finance 1, kemudian VLAN 200 HRD 1 agar kita bisa mendapatkan bridge ini. Kemudian di bridge-nya seperti yang tadi sama. Kemudian portnya disesuaikan. Ether 1 ini ether 0, dia akan ke finance, dia jadi nge-bridge ke finance. Kemudian ether 2 dia akan nge-bridge ke HRD. Kemudian kita kasih bahwa VLAN ini ada di bridge finance, kemudian VLAN 200 ada di bridge HRD. Nah, ini juga sama ya, kita tetapkan di switch 2. Kita remote pakai finance. Sini kita lihat ada di switch 2. Oke, switch 2 sama, kita di interface. Nah, VLAN 100 sama VLAN 200 dia finance 2 HRD 2. Kemudian di bridge kita lihat di bridge-nya sama, kita bikin seperti ini. Kemudian di sini juga ether 1 untuk bridge finance, ether 2 untuk bridge HRD ya. Kemudian dideskripsikan bahwa bridge finance isinya finance 2 dan bridge HRD isinya HRD 2. Oke, gitu saja udah cukup. Sekarang kita lihat IP-nya di sini, kita cek. Nah, dari sini betul ya, finance dia dapat segmen 1 dia dapat 24 dan finance 1 dia dapat 25. Jadi 25 finance 1 dulu, baru dia akan ambil IP untuk finance 2 ya. Sama segmennya pakai segmen 1. Kemudian di HRD kita cek juga
di sini support. Nah dia dapat segmen 2 IP 25. Di HRD 2 kita cek dia dapat segmen 2 IP 24, gateway-nya 254 tadi IP yang udah kita bikin. Sekarang kita coba tes apakah saling terkomunikasi antara HRD 1 dan HRD 2. Kita cek di sini dia pakai 2.24, berarti kita coba komunikasi ke HRD 1, dia pakai 25 ping 192.168.2.25 ya. Oke, dia bisa berhasil. Kemudian kita coba kalau dia mau ke finance ya, kita alihkan aja ini ke 1. Nah dia nggak akan bisa karena dia terpisah ya networknya. Jadi kita bikin seolah-olah dua ini terpisah, tapi dia pakai satu kabel yang sama. Oke, kemudian dicoba di finance juga. Kita coba di finance, kita ping dia ada di finance 2, berarti dia pakai 24.192.168.1 kita ping ke finance 1 25. Oke, dia bisa ya. Sekarang kita coba ke HRD. Nah kita coba ke HRD. Nah dia nggak akan bisa karena dua ini sudah terpisah, jadi punya jalurnya sendiri-sendiri walaupun dia satu kabel dan ke router yang sama. Bahkan kalau kita trace route dia nggak akan kelihatan ya. Kita coba ke finance 1 ya, finance 1 kita pakai tracer. Nah dia akan lama karena dia nggak akan kelihatan, dia itu lewat mana-mana aja. Jadi dia nggak akan kelihatan dia lewat switch 1 ke router 1 ke switch 2, nggak, dia cuma akan lewat bridge itu. Jadi akan menghilangkan semua topologi ini. Lihat dia ke 1 dia lama sekali, itu berarti cuma ada satu aja routernya. Oke, kita cancel, dia nggak akan selesai. Oke, sekarang kita coba di router. Nah kalau kita coba pakai PC dummy kita ping semisal 192.168, coba ya 168.1.25, kita cari ke finance 1. Nah host is unreachable karena apa? Karena dia nggak dideklarasikan dia masuk ke bridge mana ya. Kita coba ke HRD ya, VLAN HRD. Nah dia nggak akan bisa, tapi beda cerita kalau kita ke routernya, karena di routernya dia bisa kelihatan semuanya. Kita coba ping 192.168.1.25, jadi dia ke titik 25, jadi dia ke finance 1. Oke, dia bisa ya. Kemudian kalau kita tracer lompat nggak akan bisa ya. Trace route ya, karena base nya Linux jadi pakai trace route ya. Trace oke, nggak bisa ya, jadi dia tetap nggak akan kelihatan. Saya lupa komennya apa, dia pakai trace route kalau asal, tapi nggak bisa trace route, bukan ya. Coba cek routing, bukan. Coba terus kita cek apa ada routing ping. Nah ini trace route, kita coba ke 192.168.1.24. Oke, dia cuma akan gini ya, nggak akan keluar yang lain karena dia udah masuk bridge. Kita stop aja, kita close. Oke, kita coba ping lagi ke ini 25 finance, coba ke HRD. Nah dia bisa jadi dua-duanya bisa, tapi untuk dummy PC dia nggak akan bisa. Jadi untuk keamanan sudah cukup baik ya, karena udah terpisah. Selama user nggak bisa mengakses router ini, jadi pastikan kalau di lapangan routernya dikasih username dan password yang kuat biar nggak gampang dibobol. Karena kalau udah dapet router dia bisa nerima semua paket dari sini, walaupun dia lewat bridge dia bisa nerima semua paket. Oke. Ya, jadi mungkin seperti itu. Sekian dari saya, Rizky, kelas TA 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.